kemarin, yakni hukum kemarin sudah, kemudian hakim yang belum, kemudian objek hukum, selanjutnya subjek hukum, dan awarid halangan hukum. Halangan hukum ini adalah sesuatu yang membuat mukallaf itu terhalang, ya, bukan halangan hukum kemarin ya. Hukum kemarin kita sudah definisikan bahwa hukum itu adalah aturan, baik dari segi definisi menurut bahasa Indonesia maupun definisi hukum syara dalam perspektif usul fikih. Kemudian hakim itu dimaknai sebagai pembuat hukum. Selanjutnya objek hukum itu artinya adalah perbuatan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya subjek hukum adalah si pelakunya. Ini kita akan bahas hakim, pembuat hukumnya, perbuatan pelaku, dan terakhir adalah hal-hal yang menghalangi sang pelaku. Dalam bahasa Arab, hukum itu sama ya, hakamun, al-hakamun, kemudian hakim sama al-hakimun, kemudian objek hukum itu mahkum bih, subjek pelaku mahkum, kemudian halangan hukum adalah mahkum alaih. Kita akan membahas 4 tema pokok: al-hakim, mahkum bih, mahkum, dan mahkum alaih. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Saputra dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 121040663. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum, hakim, mahkum bih, mahkum alaih, dan awarid al-hiyah. Selanjutnya, apa itu hukum? Hukum secara etimologi bermakna al-ma'un, yaitu mencegah. Hukum juga memiliki pengertian kodok yang memiliki arti putusan. Dapat pula hukum diartikan dan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. 2. Menurut istilah fikih, yang disebut hukum adalah berkesan dari titah Allah atau sabda Rasulullah. Apabila disebut cara, maka dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan hukum fikih, bukan hukum yang berkaitan dengan kaidah dan akhlak. Mayoritas ulama membagi hukum kepada 2 jenis, yaitu hukum taklid dan wad'i. Pengertian hakim. Hakim secara etimologi mempunyai 2 pengertian. 1. Pembuat, yang menetapkan dan memunculkan dan sumber hukum. 2. Yang menemukan dan menjelaskan, memperkenalkan dan menyiapkan hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah. Allah yang menurunkan peraturan kepada Rasulullah, baik dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Hakim secara etimologi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hakim merupakan persoalan mendasar dan penting dalam usul fikih karena berkaitan dengan siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syariat Islam, siapa memberi pahala dan dosa. 2. Semua hukum tersebut bersumber dari Allah melalui nabi maupun istijab para mu'tazid yang berdasarkan kepada metode istibat lainnya. 3. Hakim adalah Allah. Hakim adalah Allah, dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf, baik berkaitan dengan hukum taklif ataupun hukum wad'i.
Pengertian mahkum fi, objek hukum. Objek hukum adalah mahkum fi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Pengertian mahkum fi dan objek hukum terbagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat meninggalkan sesuatu perbuatan, atau hukum taklifi adalah suatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum taklifi dapat diartikan pula sebagai titah Allah yang berhubungan dengan mukallaf dalam bentuk tuntunan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum wad'i adalah sesuatu yang menuntut penetapan suatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Contoh adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain. Hukum wad'i dapat diartikan pula sebagai titah Allah yang menghubungkan dengan sesuatu yang berkaitan hukum taklifi. Pengertian mahkum alaihi adalah subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntun oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntunan itu. Kepantasan dikenai hukum alaihi al-wujub dibagi menjadi tiga, yaitu ahliyah al-wujub nasi, kecakapan dikenai hukum secara lemah. 2. Ahliyah al-wujub kamilah, kecakapan dikenai hukum secara lemah atau sempurna. Pengertian hukum alaihi. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntun oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntunan Allah itu. 1. Kepantasan dikenai hukum al-hiyah al-wujub dibagi menjadi tiga, yaitu al-hiyah al-wujub nasi, kecakapan dikenai hukum secara lemah. 2. Al-hiyah al-wujub kamilah, kecakapan dikenai hukum secara sempurna. 3. Al-hiyah al-ada, kecakapan untuk menjalankan hukum. Pengertian dari al-hiyah al-wujub nasi adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban atau karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya di antara dua kecakapan yang harus ada padanya. 2. Al-wujub kamilah, kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. 3. Alai al-ada, kecakapan untuk menjalankan hukum, yaitu kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Al-hiyah al-ada terdiri dari tiga tingkatan. 1. Adim al-ahiyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur 7 tahun. 2. Al-hiyah al-ada nasi'ah atau cakap berbuat secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. 3. Al-hiyah al-ada kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai umur dewasa atau lebih. Pengertian al-warid al-hiyah. Al-warid al-hiyah adalah penghalang keahlian. Ialah penghalang keahlian, yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan ketentuan syar'i sehingga seorang manusia tidak bisa mengerjakan ketentuan atau tidak bisa mendapatkan keringanan. Al-warid al-hiyah, penghalang keahlian ini menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Penghalang samawi, 2. Penghalang kasbi, 3. Penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahlian. 1.
Penghalang samawi ialah penghalang yang tidak bisa dihindari oleh makhluk alaih. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki, misalnya gila, tidur, pingsan, dan hilang akal. Orang-orang yang terkena penghalang samawi seperti dihukumi sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk melakukan hak dan kewajiban sama sekali tidak sah. 2. Penghalang kasbi, yaitu penghalang yang terjadi lantaran perbuatan manusia itu sendiri seperti mabuk, bodoh, banyak hutang, boros, dan sebagainya. Penghalang kasbi dapat dihindari dengan usaha manusia itu sendiri. 3. Penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak mengurangi, tetapi merubah hukumnya karena ada anggapan dan keuntungan yang menghendaki perubahan ini, misalnya ketidaktahuan dan lupa. Sekian presentasi saya, terima kasih.